memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad rahimahullah, mari kita pada hari ini melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, bab kedua tentang bab ketiga tentang sabar, hadis 46. Hadis di mana manusia tidak terluput dari yang namanya marah, karena marah itu bagian dari sifat manusia. Sehingga lihat kisah dua orang yang sedang betul-betul dia kemarahannya sampai ke puncaknya, sampai urat-uratnya nampak jelas. Perhatikan, orang itu kalau marah, urat-uratnya yang ada di leher itu nampak sangat jelas sekali. Maka orang yang seperti ini diberi nasihat pun agak sedikit sulit sekali untuk menerimanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata beliau, sungguh atau sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang apabila kalimat itu dia ucapkan saat dia marah, maka akan hilang marahnya. Apa kalimat itu? Yakni ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan agar ketika marah itu meminta perlindungan kepada Allah, karena marah datangnya dari syaitan apabila marah itu berkaitan dengan dunia. Jadi marah itu ada dua, marah yang tercela dan marah yang terpuji. Marah yang tercela, marah bila tentang urusan dunia dan karena ingin membalas dendam. Sedangkan marah yang terpuji, marah karena agama. Ketika agama dihina, dicaci, maka kita wajib marah. Namun tentu marahnya tidak dilampiaskan dalam bentuk kerusakan-kerusakan yang lainnya.
Maka nanti insya Allah kita akan sampaikan. Oleh karena itu, poin pertama ini ana akan sampaikan bagaimana adab bagi seseorang apabila ia sedang marah. Ternyata marah pun ada adabnya. Itu. Coba nanti kalau mau marah baca dulu ini nanti ya, apa saja adab-adabnya itu. Kebanyakan marah berasal dari syaitan dan hanya membawa kerugian serta penyesalan. Marah pada asalnya harus dihindari kecuali marah karena Allah dalam kondisi-kondisi tertentu tadi. Yang di awal kami sampaikan bahwa marah yang terpuji marah karena masalah agama. Allah dihina, Islam dicaci, Rasulullah dimaki-maki dan seterusnya. Tapi ingat, saya ulang, tapi ingat kemarahannya tidak sampai menimbulkan mafsadat. Kerusakan-kerusakan yang lebih parah dari yang ditimbulkan tersebut. Seperti apa contohnya? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Beberapa waktu yang lalu kita marah enggak? Marah. Tapi marahnya harus kita punya adab. Jangan sampai marahnya justru merugikan umat Islam sendiri. Begitu marah, ia merusak fasilitas-fasilitas umum dan yang lain-lainnya, sehingga asumsi dari sebagian orang yang belum kenal Islam dengan benar, melihat Islam itu adalah ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Apakah seperti itu? Jawabnya tidak. Lantas bagaimana marah yang harus kita lakukan? Tunjukkan kepada mereka Islam tidak seperti yang mereka tuduhkan. Jadi kita jawab dengan akhlakul karimah. Itu. Kita buktikan Islam itu tidak seperti yang mereka lihat. Bisa jadi dia oknum-oknum Islam yang mengatasnamakan Islam, tapi belum tahu ilmu bagaimana adab ketika marah terhadap agamanya. Oleh karena itu, mari kita lihat apa saja adab ketika marah. Yang pertama, tidak marah kecuali karena Allah. Jadi marahnya itu niatnya karena Allah, membela agama Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh para salafus sholih. Contoh, ketika Al-Quran dikatakan adalah makhluk, ini yang mengatakan ketika itu masa Imam Ahmad bin Hanbal. Semua karena diintimidasi dan dijadikan siapa yang nggak mengatakan, nggak meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka ia akan menerima sanksi yang luar biasa. Kemudian ada satu ulama yang istiqomah meskipun dia disiksa luar biasa, harus mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa itu? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sampai ia disiksa, sampai ia dipenjara. Imam Ahmad marah enggak? Marah. Tetapi ia tahu bagaimana marah karena Allah. Kemudian waktu itu saat ia dipenjara dan seterusnya mendapatkan tindakan-tindakan kezaliman yang luar biasa, ia tetap istiqomah. Kemudian para murid-muridnya datang
katakan Imam untuk jihad. Kami semuanya akan berjihad. Saat itu ketika Imam Ahmad marah dengan marah hawa nafsu, pasti jihad. Maka apa yang akan terjadi? Akan kerusakan luar biasa. Tapi apa yang dikatakan Imam Ahmad? Jangan. Bayangkan, inilah ibu. Luar biasa. Padahal kalau mau bisa nggak? Bisa. Tetapi inilah orang yang bisa mengendalikan marah. Meskipun sejatinya ia bisa marah, maka di hadis 47 Allah akan membangga-banggakan di hadapan para makhluk-makhluknya dan akan disuruh memilih bidadari-bidadari yang bermata jelita. Masya Allah. Jadi adab yang pertama marah karena apa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, adab marah yang kedua adalah menjauhi kemarahan dalam urusan dunia. Jadi urusan dunia itu membuat kepala pusing luar biasa. Iya atau iya? Iya, kalau diikuti terus dunia itu nggak akan ada hentinya. Oleh karena itu ketika kita melampiaskan amarah karena dunia, kita nggak mendapat kebaikan apa-apa. Hanya kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, dan seterusnya. Sehingga tidak layak seorang mukmin yang sejati marah dalam urusan dunia. Allah Ta'ala memerintahkan menjauhi kemarahan dan menahan amarah. Hal ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang yang bernama Asyaj Abdul Qais yang memiliki dua sifat yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu lemah lembut dan santun. Ini dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah melalui sabda Rasulnya ini. Jadi kalau marah lemah lembut enggak? Enggak. Kalau marah santun enggak? Apa ada marah yang santun? Enggak ada. Ya, maka la taghdab kata Rasulullah, jangan engkau marah ketika ada orang yang meminta nasihat. Bahkan dia minta lagi, nasihati aku ya Rasulullah. Maka di hadis 48 tadi, la taghdab, jangan marah. Itu. Yang ketiga, menahan amarah dan meredamnya jika terjadi. Lihat tadi di hadis yang pertama atau hadis 46 tadi, kata Rasulullah, ketika melihat orang yang sedang luar biasa marahnya memuncak sampai urat-uratnya di lehernya nampak, kata Rasulullah, sesungguhnya aku tahu satu kalimat yang apabila ia diucapkannya maka ia reda marahnya. Apa itu kalimat itu? Yakni kalimat berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba nanti kalau mau marah ucapkan itu. Kalau masih marah terus berarti dia setannya. Itu. Insya Allah tidak. Ketika orang itu mau marah tapi mengucapkan itu sangat berat sekali. Karena syaitan berusaha dengan sekuat tenaga jangan sampai kalimat itu terucap. Nah, jadi ketika mau mulai marah atau sedang marah atau saat puncaknya marah, coba baca ta'awudz tersebut.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kita ucapkan insya Allah, mereda itu. Atau ketika akan terjadi marah, sedang marah, ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ke-47 tadi. Siapa yang bisa mampu menahan amarahnya, dia bisa mengendalikannya, maka ia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, Allah memberinya kebebasan untuk memilih bidadari surga dan menikahkannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, coba kalau mau marah, biasanya yang suka marah, ini sebut dulu siapa ya? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka marah itu? Atau dua-duanya? Yo, biar adil dua-duanya aja lah ya. Iya, pokoknya siapa yang marah duluan, itu ya. Nanti ada tips bagaimana menghadapi orang yang sedang marah. Ini kita dulu yang marah, gimana? Ya, nanti ada bagaimana cara kita menghadapi orang yang sedang marah. Tapi sabar dulu. Ini 3 hadis loh. 3 hadis. Tapi anak akan ringkas penjelasannya, semuanya insya Allah kena. Tayyib. Jadi jangan lupa ketika marah tadi, langkah pertama, kalau memang mampu dan usahakan bisa, katakanlah, idza ghadibar rajul faqal a'udzu billah. Jadi memohon kepada Allah tabaraka wa taala dengan membaca apa tadi? Ta'awudz. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, etika ketika marah adalah diam. Sudah pokoknya marah, mulut dikunci. Jebret. Gitu loh, Bu. Bapak. Jadi jangan, karena begitu sekali keluar itu terus tidak ada titiknya, koma terus nanti. Maka di sini adalah diam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah Islam, mudahkanlah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari menjauh. Dan bila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dan yang lainnya. Itu. Jadi berikutnya tadi adalah diam. Kemudian ada berikutnya setelah diam apa? Lihat posisi ketika marah. Carilah posisi yang lebih rendah. Ya. Carilah posisi yang lebih rendah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Fa idza dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyatajih. Jika belum juga hilang, hendaklah ia mengambil posisi berbaring. Jadi, kalau berdiri, maka duduk. Kalau duduk pun dia belum reda, maka ia berbaring. Sambil terus mengucapkan ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dan tidak mengeluarkan kata-kata.
diam. Itu. Kemudian berikutnya, adab berikutnya ketika marah apa? Memohon ampun dan memaafkan serta kesabaran. Jadi tingkatkan kesabaran. Lihat di kandungan hadis tadi, hadis 48-nya kandungannya, di antaranya apa? Inilah ayat yang menjadikan rujukan bahwa kita harus mampu. Di ayat ini surat 3 ayat 134, ini ayat yang wajib kita fahami. Karena ayat ini adalah ayat yang apabila kita betul-betul bisa memahaminya, insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di antaranya pembahasan kita adalah wal kadhiminal ghaidh. Apa itu? Yakni orang yang menahan amarahnya. Di samping itu wal 'afina 'anin nas, maafkan kesalahan orang lain. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dan para salafus salih selalu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahan itu. Sehingga kita sebagai umatnya hendaklah memberikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Dan para salafus salih, di antaranya para sahabat dan seterusnya, kita mencoba meneladani kesabaran, memberikan maaf dan memohon ampun kepada siapa yang melakukan kezaliman kepadanya. Karena dengan memohonkan ampun dosa-dosa kita, insya Allah ketika nanti di hadapan Allah, misalkan kita melakukan kesalahan kepada orang dan orang itu sudah tidak tahu di mana keberadaannya, kita bagaimana untuk meminta maaf kesulitan? Maka mohonkanlah ampun kepada Allah orang tersebut. Insya Allah itu luar biasa. Atau kita dizalimi, maka sebelum mereka meminta datang kepada kita meminta maaf, kita memaafkan. Maka dengan ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Inilah adab ketika marah. Yang terakhir ketika adab marah adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Karena sifat orang mukmin tidak ada balas dendam. Kemudian bagaimana hukum qisas? Hukum qisas kan ada. Hukum qisas yang melaksanakan bukan individu. Hukum qisas yang melaksanakan siapa? Amirul Mukminin, pemerintah yang sah. Misalkan barangnya, orang itu mencuri barang kita, bukan kita yang mengeksekusinya, tapi pihak yang berwajib. Itu. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan adab ketika kita diperlakukan keburukan, tidak boleh membalas dengan keburukan. Silahkan Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 126. Lihat, ketika membalas harus sepadan. Tidak boleh
lebih. Namun ketika memaafkan itu akhlakul karimah. Dan ketika ia bersabar itu merupakan akhlak yang luar biasa. Ini yang dikehendaki oleh Islam, yakni adab atau etika sedang marah. Kemudian di hadis 47 tadi, siapa yang mampu melampiaskan marah tetapi ia tidak melakukannya, maka ia akan mendapatkan pilihan untuk memilih bidadari yang diinginkan. Poin berikutnya adalah keutamaan menahan marah. Apa saja keutamaan orang yang bisa menahan marah itu? Banyak sekali. Ana akan ambilkan 2 hadis saja. Hadis yang pertama tentu hadis yang kita baca tadi, yakni hadis ke-47. Bahwa siapa yang mampu melampiaskan kemarahannya namun ia menahannya, tidak meluapkannya, Allah akan memanggil di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang diinginkannya. Jadi disuruh memilih. Kemudian yang kedua, hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi dari 2 hadis ini nampak sangat jelas sekali keutamaan tidak marah, bisa menahan marah itu luar biasa. Dan di awal mukaddimah tadi, marah tidak ada kecuali penyesalan dan kerusakan-kerusakan yang sangat banyak sekali. Maka begitu kita bisa menahan emosi, berarti kebaikan yang banyak yang kita akan peroleh dan dapatkan. Kalau ini keutamaannya, lantas bagaimana kalau seseorang ini poin berikutnya, kalau orang ini melampiaskan kemarahannya. Kalau bisa menahan tadi keutamaannya sangat besar, sekarang siapa yang melampiaskan amarahnya bukan karena adab ketika marah tadi, jadi marah karena hawa nafsu, marah karena urusan dunia, marah karena urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan hak Allah, hak Rasul, dan hak agama. Baik, mari kita lihat dampak negatif marah. Orang yang melampiaskan marahnya, maka kalau marah itu sampai melampaui batas, dia akan menemui kesulitan hidup. Ya, dia akan menemui kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Siapa contohnya? Mari kita perhatikan firman Allah tabaraka wa taala, Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat ke-87. Ini siapa yang marah? Nabi Dhunnun yang dikenal dengan Yunus alaihissalam. Padahal marahnya marah kenapa? Padahal marahnya dia tidak sabar ketika
dakwah nggak ada yang mengikutinya, maka ia pergi dalam keadaan marah. Maka pergi dalam keadaan marah ini ia ada 3 kegelapan. Masya Allah, kesulitan hidupnya. Yang pertama, dia pergi malam hari itu gelap. Kemudian di tengah laut itu gelap atau tidak? Gelap. Kemudian setelah itu ia dimakan ikan, maka ia gelap lagi karena di dalam perut ikan. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka apa yang terjadi? Ikan memakan orang, yang mati biasanya yang dimakan atau yang memakan? Yang dimakan. Tapi karena ini pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, karena ini sebagai ibrah, contoh, pelajaran, maka ternyata yang mati bukan yang dimakan, yang mati yang memakan. Akhirnya Allah selamatkan dengan kekuatan doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Maka ketika ia berada dalam kegelapan itu, ia berdoa. Doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi Nabi Yunus mengakui akan keesaan Allah tabaraka wa ta'ala, memuji Allah dengan ketauhidan yang puncaknya, la ilaha illa anta. Kemudian ia mengakui akan kezaliman atas dirinya sendiri. Akhirnya Allah selamatkan. Akhirnya Allah keluarkan dari kesulitan-kesulitan hidup tersebut.